Halo sahabat gitar second JKT. Untuk episode kali ini kebetulan gue lagi main ke rumah seseorang yang bernama Bang Atin. Sebut saja dia si hebat dan jenius karena dia membuat gitar dari hasil handmade dengan alat seadanya. Lihat tutorial YouTube, dan dia juga bukan orang yang basic ngerti kayu atau pernah kerja di tukang kayu, tapi hasil gitarnya menurut gue cukup lumayan bagus karena untuk gitar yang dibuat itu notasi nadanya bener banget, sehingga nada-nada gitar yang dia buat nggak ada yang fals. Nah, semoga konten ini bermanfaat nih buat teman-teman yang sedang nonton konten gitar second JKT. Happy watching bro. Cek sound gitar. Cek sound, cek suara. Halo, welcome back to my channel di konten Gitar Second JKT. Kembali lagi sama saya Julian, dimana konten ini berisi tentang review gitar, tutorial gitar, bahas gitar, COD jalan-jalan, semua yang berhubungan sama musik, sama gitar kita bahas di konten Gitar Second JKT. Buat teman-teman nih yang baru bergabung atau baru pantengin channel saya atau baru nemu channel saya, bantu like, comment, share, serta subscribe-nya dulu ya, supaya channel saya makin berkembang dan saya makin semangat lagi untuk buat konten-konten selanjutnya. Dan semoga channel saya bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang memang sedang mencari referensi gitar. Nah, oke, untuk konten episode kali ini kebetulan temanya lagi COD jalan-jalan. Nah, jadi saya sekarang ini lagi ada di tempatnya orang jenius bro. Jenius sih menurut gue, karena sepengalaman gue terjun di gitar, rata-rata orang yang pembuat gitar itu pasti dia dulu pernah bantuin, jadi bantu-bantu di tukang buat gitar luthier atau memang keturunan dari luthier. Nah, buat orang yang satu ini nih bener-bener ajaib dan jenius menurut gue, dan gue pun udah nyobain nih produk dia. Dan yang lebih anehnya lagi, abang ini nggak ada basic di kayu. Nah, gimana keseruannya nanti kita tanya-tanya. Sekarang kita kasih abang dulu bang, kenalan dulu bang, namanya siapa bang? Nama saya Atin. Nah, Ya,
itu aja sih. Namanya Bang Atin, jadi dia tinggal di daerah Depok ya Bang, ini Bang. Nah, jadi saya awal ketemu Bang Atin ini waktu saya ada di Margonda ya Bang ya. Di Margonda. Nah, kebetulan Bang Atin ini adalah salah satu karyawan kerja di Margonda ya Bang ya, Sop Durian Margando. Nah, kebetulan di situ ada teman saya memang yang biasa reguleran. Nah, akhirnya saya jadi ketemu sama dia, ngobrol. Kebetulan dia lagi buat gitar. Nah, penasaran dong, karena menurut saya konsep buat gitar itu sulit Bang. Kalau menurut gue, nah makanya pas Abang Atin ini cerita, kita sharing sedikit lah Bang ya tentang gitar. Menurut gue hal yang pertama kali gue cobain di gitar dia tuh notasinya bener. Itu sih yang menurut gue sangat-sangat ngapresiasi banget, karena menurut gue ya dia memang nggak ada di basic gitar, nggak ada kerja di kayu, nggak pernah Bang ya dulu nggak pernah kerja di kayu, tapi dia buat gitar notasinya bener, meskipun gitar itu masih memang belum sempurna Bang ya, karena kan itu ya masih banyak yang harus diberesin ya. Karena kalau gue ngelihatnya ya nomor satu notasi dulu deh, karena kalau gitar bagus Bang, kalau notasinya nggak bener, buat apa Bang? Nadanya ada yang pas. Nah iya, jadi kalau gitar itu faktor paling utama sebetulnya di notasi dulu Bang. Kalau notasinya udah benar, nah yang lain tuh biasanya bisa ngikut tuh Bang. Nah oke Bang, ya, kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja Bang ya. Nah, Siap. pertama kali kenapa sih Bang Atin bisa mutusin buat gitar sendiri? Jadi sebenarnya sih karena di tempat kerja saya ada live musik gitu kan, sering banyak musisi yang akustikan. Terus sering lihat-lihat gitar, aduh jadi pengen punya gitar. Saya punya gitar. Nah, ya. Terus udah gitu kan pengen beli karena budgetnya pas-pasan lah gitu. Akhirnya mutusin untuk bikin sendiri lah gitu. Pemikirannya brilian, tapi mengandung resiko menurut gue. Asli mengandung resiko Bang, bener dong, karena kan kita buat gitar itu udah pasti pakai modal Bang, bener dong. Ketika gitar jadi, modal udah keluar, kalau nggak sesuai hati ya rugi ya kan. Nah tapi ini Bang Atin karena memang tekadnya dia kuat ya, karena setahu gue yang namanya di reguleran itu gitarnya pasti udah namanya gitar buat main udah. Bukan keren Bang, sebetulnya gitar memang yang sesuai dia butuhkan Bang, untuk ngamen dari spek, suara ya kan. Bahkan di saat Bang Atin mencoba pun saya yakin gitarnya enak kan, makanya dari situ Bang Atin bisa juga termotivasi kan. Nah dari kenapa nih, boleh Bang kita lihat nih, ini adalah salah satu gitar buatannya Bang Atin nih, dan ini udah pernah dipakai sama teman saya buat di Margando ya Bang ya. Dia sering gitu. Sering dipakai emang. Kan gila, seorang gitaris udah make gitar ini berarti udah sangat-sangat ya, meskipun kalau saya lihat finishingnya masih kurang rapi ya Bang, tapi saya sangat memaklumi. Karena kenapa? Bang Atin ini adalah orang pertama dia buat gitar. Tadi saya udah ngecek gitarnya dari naik presisi, notasi berada di jalur yang benar, dan ya menurut saya, dan yang saya bingung lagi, ini gitar berarti masuknya kayunya kayu solid ya Bang ya? Kayu solid. Kayu solid teman-teman. Bisa dibayangin ya, mungkin karena proses pengopenannya aja mungkin kali Bang ya. Karena Bang Atin ya cuman bikin aja, dan ini kayunya Bang Atin dapat dari mana nih Bang? Sebenarnya sih kalau kayu setnya ini mahoni nih. Sebenarnya sih waktu itu ada bekas gitu, ada kayu bekas. Akhirnya ya udahlah dipotong. Oh berarti manual ya? Manual. Nah, manual sih ini dia teman-teman, dan gua kaget pas gua tadi ngobrol-ngobrol, prosesnya dia tuh bener-bener gila, kayu gede dipotong manual sama gergaji Bang ya. Tapi kalau untuk spesifikasi ini
gue mau nanya dulu nih bang, untuk spesifikasi gitar ini apa aja sih kayu yang Bang Atin pakai? Pertama dari topnya nih, topnya apa nih bang? Sebenarnya sih ini disilang bang. Oh disilang. Maksudnya antara gabungan. Jadi tupis ya maksudnya. Yang satu ini sebelah nih mahogani. Mahogani. Cuman kalau yang ini nggak tahu kayu apaan dah. Oh nggak tahu kayu apaan. Jadi Bang Atin karena mungkin kayu nemu juga nih bang ya. Nah jadi barang yang nemu yang satu sebelah ini maksudnya tupis teman-teman. Sebelah mahogani, sebelah nggak tahu kayu apaan ya kan. Nah untuk untuk setnya tadi udah dibahas mahogani ya bang ya. Untuk backnya bang? Untuk backnya sama juga sih, dia mahogani. Cuman ini 3 piece kalau saya. 3 piece. Sebelah sini kayu yang tadi temennya, sebelah sini mahoni, terus sebelah sini lagi yang kayu tadi temennya nih. Oh gokil, tripis ya mungkin. Jadi yang cuman dia tahu cuman spesifikasi cuman mahoganinya aja. Makanya dari tadi gue lihat karena kan ini udah dicat nih sehingga seratnya gue bingung nih, gue nggak bisa lihat ya kan karena udah diwarnain sama si Bang Atin. Nah untuk neck sepertinya neck gue tahu nih bang karena seratnya kelihatan nih. Untuk neck mahogani nih ya kan, untuk neck mahogani. Terus dia pakai dryer nih udah diecast teman-teman, warnanya black. Terus untuk fretboard nih bang apa nih bang? Rosewood. Oh Bang Atin pakai rosewood udah standarisasi yang mungkin biasa dipakai lah. Dan ini rosewoodnya juga bukan, menurut saya rosewoodnya cukup bagus nih bang. Ini bikin sendiri bang? Bikin sendiri bro, bayangin semuanya. Jadi ini bisa dikategorikan kalau gue ngerasain ini handmade banget karena ya yang setahu saya yang pernah gue cobain gitar handmade ya memang nggak ada yang rapi, tapi suaranya menurut gue cukup lumayan oke lah untuk sekelas Bang Atin yang memang belum pernah. Udah apresiasi banget gue kasih angka nilai 9 ini gitar ini, jujur aja bro, meskipun ya banyak yang mungkin salah di finishing ya Bang Atin. Nah dan udah dipakai preamp cowboy ini bro, udah dipakai preamp cowboy. Cuman buat the nextnya nanti ya dia memang lagi bikin lagi nih. Ini adalah proses-prosesnya nanti kita bahas, tapi kita bahas gitar dulu aja ya teman-teman. Nah untuk bridge ini apa nih bang? Ini sih beli bridge-nya sama sih rosewood juga. Oh rosewood. Jadi ini kalau bridge Bang Atin nggak bikin sendiri nih. Ya, ini beli udah jadi. Beli udah jadi. Nah untuk bridge aja nih teman-teman, beli udah jadi. Mungkin pin bridge kalau saya lihat masih plastik. Nah saddle nut juga masih plastik ini bang ya. Kalau ini diganti tulang. Oh udah ganti tulang ya. Oh iya nih tulang. Maaf teman-teman nih agak agak melenceng karena oh ya benar tulang nih, udah tulang. Berarti pantesan tadi pas gua cobain ya gitar ini suspensinya cukup lumayan panjang sih ya, ciri khas gitar-gitar solid lah. Dan ini juga masih pakai senar yang berapa bang tadi bang? 14 ribuan. Gua nggak mau nyebutin brandnya ya, tapi yang jelas Bang Atin beli senar 14 ribuan, tapi menurut gue sih suaranya sih oke bang, tune-nya juga jelas. Nah, jadi yang bikin gue penasaran kenapa gue pengen ke rumahnya dia itu karena sepengalaman gue pun ya jualan gitar ya gue belum tentu bisa bikin gitar bang. Nah, tapi nih si Bang Atin ini memang orang yang dikasih menurut gue kelebihan kali sama Tuhan ya, karena kalau gue ngobrol sama dia tuh motivasinya tinggi. Jadi dia tadi gue banyak ngobrol selalu berusaha kalau pengen apa-apa tuh kalau bisa buat sendiri ya. Nah itu tuh yang bikin gue sangat apresiasi. Nah dan untuk rangka-rangka dalamnya nih Bang Atin kan ya memang orang yang baru pertama kali bikin gitar, mungkin Bang Atin melihat di mana nih? Sebenarnya sih banyak referensi dari YouTube sih sebenarnya. Ya sebenarnya sebelum bikin gitar kan saya kan nggak tahu basic di kayu ya mungkin referensinya dari YouTube aja sih sebenarnya, meskipun nggak 100% benar ya. Karena kan mungkin ya Bang Atin buka di pembukaan awalnya aja, kembali lagi selanjutnya kreasi yang ada di pola pikirnya Bang Atin. Nah dia pakai kerangka tipe apa nih Bang? Rangkanya sih tipe expressing bro. Dan gue juga udah sebetulnya ya gitar ini juga udah banyak ada yang mau ya Bang ya. Banyak sih yang cuman ya sayang ya Bang karena ini kan gitar bikinan. Gue juga nggak tahu nih kelanjutannya nanti gue sama Bang Atin seperti apa, tapi yang jelas gue sih pengen
support nih orang-orang yang seperti ini, karena gue adalah salah satu yang pengen ngewujudin ya kenapa sih kita orang Indonesia nggak jadi tuan rumah di negara kita sendiri, Bang. Itu tujuan gue, karena biarpun gue pedagang gitar, gue jual brand-brand yang memang original, Bang, yang memang udah baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi gue sangat-sangat mendukung nih, karena ya sebetulnya si Bang Atin ini hanya butuh sharing aja, Bang. Ya kan, hanya butuh sharing-sharing, karena kalau gue lihat dari dia nih, tipikalnya Bang Atin ini juga tipikal orang yang haus sama pengetahuan, bro. Jadi dia nih mau nanya-nanya terus. Dari tadi gue ditodongin pertanyaan gue, padahal ya sebisa mungkin yang gue bisa jawab yang memang gue bisa. Tapi kalau gue nggak bisa ya gue nggak mau maksain, Bang. Daripada nanti jatuhnya Bang salah jalan ya kan. Nah, karena gue hanya penjual gitar, gue bukan pembuat gitar. Tapi kan berdasarkan dari pengalaman ya tadi kita sharing, Bang. Maksudnya dari gitar yang gue ini sepertinya. Nah, dan ini boleh gak, Bang? Bang Atin main sedikit lah, biar kita tahu nih soundnya ini seperti apa nih, teman-teman dengerin. Oke, Bang, cobain, Bang. Kebetulan saya juga bukan pemain gitar sih. Ceknya cuma kunci-kunci. Mungkin cukup segini. Bang Atin kalau gue lihat dia masih malu-malu kucing, bro. Dulu gue juga pernah ngalamin hal kayak abang, cuman karena tuntutan hidup ya, Bang. Kita dipaksa buat jadi ngoceh-ngoceh terus nih, Bang, ya kan. Nah sekarang dari gitar ini nih ya menurut gue udah cukup bagus lah, lumayan, Bang. Dan yang harus ini mungkin Bang Atin harus lebih banyak bertanya lagi, karena di dalam finishing nih yang memang finishing masih kekurangan nih. Ya maaf, Bang, ya kembali lagi nih kritikan adalah yang membangunnya, Bang. Sekali lagi sebenarnya sih bukan kritikan, apa sih namanya, ini buat membangun biar lebih masukan, Bang. Karena gue lihat ya sayang aja, bro, maksudnya gitar yang memang menurut gue ya ini sih udah jadi gitar menurut gue, cuman karena kayunya ada yang 2 piece, ada yang 3 piece. Tapi kembali lagi yang sangat gue apresiasi nih notasinya dia bener banget. Nah, gue mau nanya nih, Bang, lu kan baru pertama kali buat gitar ya. Nah, lu nyetak bikin fretboard ini kan pasti ada angka-angka jaraknya, Bang, ya? Enggak. Nah, lu belajar dari mana nih bisa sehingga nih jadi gitar notasinya bener, Bang? Salah satunya sih ya referensi dari YouTube juga sih, buat teman-teman yang YouTuber yang apa sih nama yang bikin gitar gitu. Terima kasih juga. Terus yang kedua pakai aplikasi juga, Bang. Jadi lo bener-bener ngitungnya ini pakai skala ya, Bang? Skala. Tuh pakai skala. Makanya kalau sebenarnya sedikit nggak pakai skala aja sih, Bang, melintir suaranya pasti ada yang fals, Bang. Pasti. Nah, tapi ini dari ujung ke ujung aman banget. Anjrit, gue kaget bro, asli. Jangankan abang, saya aja yang bikinnya gitu kan, karena nggak tahu, bukan basicnya di kayu, bukan basicnya di gitar. Pas pertama kali ini jadi nih, wah saya senang banget, kaget banget bener. Karena ini sesuai ekspektasi. Ya, kalau gue bilang menurut gue malah di luar ekspektasi abang. Bukan ekspektasi lagi, udah di luar yang sesuai keinginan Abang Atin ini, karena baru pertama kali bikin gitar langsung notasinya bener kan, gokil ya kan, langsung bisa dipakai, langsung bisa dibuat manggung ya kan sama teman-teman. Nah, jadi si Bang Atin ini adalah gue udah enggak, semoga pujian gue juga enggak buat Bang Atin jadi meninggi ya, Bang, ya. Maksudnya saya masih banyak belajar sebenarnya. Nih yang gue senang, maksudnya ya biarpun dia menurut gue skill mah jauh lah, saya mah di bawah rata-rata dia. Cuman dia dari tadi saya ngobrol selalu omongannya tuh enakin di hati, maksudnya ngerendah atau gimana. Tapi ya yang orang-orang kayak gini nih yang nggak banyak ngomong, diam, tapi ya ini buktinya
Jadi sangat-sangat saya apresiasi. Oke bang, kelar di gitar ini. Nah ini adalah gitar project kedua sih si Bang Atin nih bang ya. Nah ini lebih, menurut gue lebih gokil lagi sih, karena tetap ya bang ya, kalau untuk di rangka ini pakai expressing ya. Nah untuk di setnya nih double kayu nih bang, gue lihat nih bang. Iya itu Tupis nih pakai, sebenarnya sih kayu yang dalam tuh awalnya mahogani, tapi ini dilapis rosewood ya ini ya. Rosewood. Nah jadi ini kembali lagi sebenarnya Bang Atin ini lagi bereksperimen kalau kata dia. Tapi gokil nih, orang-orang kayak gini harus dipelihara karena bahaya nih kalau orang-orang kayak gini. Mungkin ya gue nggak tahu nih ke depannya kalau memang rezekinya Bang Atin di sini, kan kita nggak pernah tahu bang ya takdir Tuhan tuh seperti apa. Nah untuk backnya nih gue juga bingung nih bang, ini kayu apa nih bang? Sebenarnya sih ini kayu lokal. Gak tahu juga sih karakter suaranya kayak gimana, karena pengen tahu juga suaranya gimana. Akhirnya adanya kayu ini sih sebenarnya. Karena keterbatasan budget ya bang ya. Yang penting jadi gitar aja dulu ya. Nah tuh teman-teman, maksudnya ya gue sih sangat-sangat bersyukur juga ya, karena masih ya sifatnya Bang Atin ini yang harus mungkin gue belajar lah. Karena kalau gue selama ini pengen punya gitar, ya udah beli aja bang. Nggak. Awalnya sih sempat begitu bang. Jadi pas pengen punya gitar nih. Terus lihat-lihat kan, nanya-nanya tuh sama teman-teman yang musisi juga, bang gitar ini berapa? Wah harganya gokil ya. Gokil lah. Kok bisa semahal ini sih gitar? Padahal kan yang 300.000, 400.000 banyak. Awalnya sih mau beli yang ya sekitar segituan. Terus nanya lagi tuh sama teman-teman, ya ngapain bang beli gitar yang segituan katanya. Ya kan nggak ada budgetnya kalau yang kemahalan mah. Ya sayang mending kumpulin aja dulu katanya duitnya gitu. Ya udahlah, daripada ini saya mikir mau pengen bikin sendiri. Jadi beralih seperti itu ya. Nah apalagi sekarang sih memang brand-brand original udah banyak bang yang under 1 juta. Contohnya Cowboy, kayak Cowboy kan tuh 700-800 ribu lo udah bisa original. Atau solusinya bisa juga, misalkan budget nggak pengen tinggi tapi original, second. Nah, bukan promo ya, bukan promo nih bang. Nah kembali lagi solusinya kayak gitu, karena kan kalau gue selalu orang yang mencari solusi. Nah dan solusi dia termasuk solusi yang mainstream nih. Gue baru, karena orang-orang yang kayak gini nih, aduh gue udah nggak bisa berkata-kata lagi deh. Karena yang disebutin dari awal tadi, emang apa yang saya pengen tuh ya saya bisa bikin sendiri. Berarti memang dari niat sih. Memang dari niat ini, karena sesuatu berawal dari niat dulu bang. Kalau udah semua kita niatin ya kita tinggal jalanin aja. Nah kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah gue juga jadi ada punya pemikiran nih buat Bang Atin. Apa tuh? Gue pengen bikin gitar dong. Beneran? Iya dong. Gue pengen bikin gitar. Mungkin ya nanti di saat barang gue pengen bikin gitar, ya konsep-konsepnya nanti bisa bang kali bang ya dikasih tahu videonya atau gimana ya. Boleh sih, tapi ada sih yang kemarin, tapi nanti saya bikin lagi. Kalau yang ini nanti saya bikin. Nah nanti tapi kalau untuk yang gitar gue pengennya spesifikasi kayunya gue bang yang nanti, jadi Bang Atin boleh buat aja. Nah tuh bro, gue udah mulai mesen gitar karena gue penasaran, karena jujur gue gokil. Dan dia juga baru beli alat buat pembentuk radius ya bang ya. Buat di fretboard, gokil nih. Jadi ya kurang lebihnya episode gue untuk kali ini, gue jalan-jalan ke Depok, gue ketemu orang jenius nih. Bukannya orang jenius deh, kalau zaman gue kecil nih Jimmy Neutron nih Bang Atin. Nah pokoknya intinya itu. Nah mungkin cukup sekian kali bang ya untuk konten kali ini. Dan gue juga ngucapin terima kasih banget sama Bang Atin, karena gue udah dateng dijamu juga, diajak ngobrol juga. Karena buat janji sama orang ini susah juga, karena kita kebentur sama-sama kita adalah masih karyawan ya bang, yang dituntut untuk bekerja ya. Nah jadi gue memang
kebetulan jadwal hari Minggu kosong, Bang Atin juga kosong, sama-sama nggak ganggu jadwal, akhirnya kita ketemu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk konten kali ini. Mungkin untuk konten-konten selanjutnya saya akan membahas episode-episode yang lain. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.